Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum rekayasa perangkat lunak 2 untuk pertemuan kedua ya. Sorry. Hup. Nah, ini untuk pertemuan 2. Jadi untuk pertemuan 2 kali ini kita bakal belajar yang namanya OOP untuk di perangkat lunak. Ya, mungkin kalian udah pada paham lah ya apa itu OOP. OOP itu punya kepanjangan. Nah, ini ada konsep OOP. Konsep OOP sendiri itu adalah sebuah paradigma pemrograman yang berbasis atau berdasarkan kepada objek. Semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, konsep dasar anatomi OOP itu ada 4. Yang pertama ada kelas, objek, atribut, dan juga metode. Nah, OOP itu kan adalah object oriented programming ya. Jadi dia lebih mempermudah sebenarnya sih, biar ada kode yang memang bisa di reusable tuh ya bakalan lebih mudah untuk digunakan kembali gitu dengan adanya si konsep OOP ini sendiri. Nah ini 3 konsep dasar dari OOP. Yang pertama itu ada encapsulation. Encapsulation tuh jadi kayak prosesnya ngebungkus sebuah program tuh, dibungkus biar dibikin private kayak gitu. Lalu ada inheritance. Nah, ini inheritance ini adalah pewarisan ya. Jadi dia diwariskan sama kayak apa ya? Kalau web itu ya sama lah. Dia dipanggil-panggil kayak tinggal di import-import gitu. Jadi dia satu package ntar tinggal di import-import. Nah, itu untuk ke anak-anakannya. Nah, terus ada polymorphism. Selanjutnya yang pertama dia encapsulation. Nah, encapsulation di sini biasa dikenal dengan information hiding. Pada dasarnya adalah kombinasi antara data dan metode pada sebuah kelas yang ditujukan untuk menyembunyikan detail dari user atau pengakses kelas terhadap suatu objek. Nah, ini kayak tadi saya bilang itu jadi lebih disembunyikan gitu, jadi lebih aman. Encapsulation sendiri juga memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Hanya metode yang terdapat dalam objek tersebut yang diberi hak atau izin untuk mengakses keadaan. Lalu untuk encapsulation ini sendiri dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui dan memahami akses modifier yang mendefinisikan suatu data atau metode itu dapat diakses, yaitu ya ada 3. Yang pertama ada private, hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi dibikin private untuk kelas hanya untuk satu kelas itu saja. Terus ada public di sini dapat diakses dari manapun. Lalu yang ketiga adalah protected, hanya dapat diakses dari package atau folder dan subclass gitu. Lalu encapsulation di sini ada default tanpa modifier, hanya bisa diakses dari package dan kelas itu sendiri. Lalu ada 2 metode. Yang pertama ada setter dan juga getter. Nah, di setter ini metode dalam kelas yang sama yang memberikan nilai pada atribut private. Lalu ada metode getter, metode yang masih dalam kelas yang sama yang mengambil nilai dari atribut private. Nah, ini ada 2 fungsi ini bakal pakai banget untuk di Java ya, apalagi Spring Boot. Lalu ada inheritance. Nah, apa sih itu inheritance? Inheritance adalah suatu proses di mana suatu kelas yang bisa disebut superclass dapat mewarisi sifatnya pada kelas turunannya, yaitu subclass. Superclass akan mewarisi nilai juga dari atribut atau behavior pada kelas turunannya. Sistem penurunan sifat ini juga dilakukan secara hierarki atau bertingkat-tingkat, maka semakin ke bawah akan semakin detail. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, untuk inheritance ini kan pewarisan. Jadi kalau misalkan ada pewarisan kayak gitu berarti kan ada superclass, terus lalu di bawahnya itu bakalan ada subclass selanjutnya gitu. Nah, jadi untuk mengurangi yang namanya sistem yang memberatkan, nah itu kan bisa diakali dengan kayak pemanggilan. Jadi adanya bukan di satu page gitu, ada bukan di satu file, karena prosesnya Java sendiri itu kan compiler ya, bukan interpreter. Jadi si compiler ini fungsinya adalah merunning seluruhnya gitu. Jadi langsung keseluruhan file itu di running. Nah, itu akan terjadinya yang namanya berat, ya kan.
itu nanti sistemnya bakalan terlalu berat dan nge-lag banget gitu. Nah itu fungsinya dari inheritance itu jadi pewarisan. Jadi dia bisa manggil dari si subclass ini tuh dipanggil di superclass misalkan kayak gitu. Nah, jadi lebih dan kode-kodenya juga bisa reusable, jadi bisa digunakan lagi gitu. Misalkan kalian butuh di page A, kalian butuh apa namanya fitur A juga gitu. Nah, itu bisa kalian panggil kayak gitu. Nah, inheritance sendiri ditandai dengan adanya sintaks extends yang dideklarasi setelah nama subclass, kemudian diikuti dengan deklarasi nama superclassnya. Misalkan di awal itu kan biasanya di Java eh, package dulu, kalau misalkan di NetBeans biasanya ya di package, terus ada import, selanjutnya ada public class, nama filenya kan, misalkan public class pulsa. Nah terus baru tuh di extend lagi tuh, nah nama subclassnya apa, nah kayak gitu gitulah pokoknya. Terus nah bentuk umumnya inheritance ini adalah method. Super merupakan cara untuk memanggil constructor. Dari super itu konstruktor kelas, sedangkan A method merupakan spesifikasi yang terdapat pada superclass kayak gitu. Nah, di polymorphism. Polymorphism sendiri adalah suatu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun secara prosesnya itu berbeda. Polymorphism sendiri sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Nah, penggunaan nama yang sama dapat diterapkan juga dengan metode overloading dan overriding. Jadi peran polymorphism sebenarnya tidak terbatas hanya pada hal tersebut. Polymorphism memiliki dua konsep metode, yaitu overriding dan juga overloading. Oke, mungkin saya rasa udah cukup ya untuk polymorphism ini. Selanjutnya kita bakal langsung lanjut ke ACT ya. Kita pindah ke ACT. Nah, untuk ACT sendiri ini kan berhubung saya itu cari NetBeans 8.2 itu nggak ada, jadi saya akhirnya pakai yang ada aja lah, yang dari Google tuh bisa dicari di NetBeans. Di Apache NetBeans saya installnya yang 27 ya, versi 27. Ya saya ya harusnya sih ini sama ya. Saya rasa sih harusnya sama, misalkan di sini kita bikin pertemuan 1 aja lah. Pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 kita bikin finish. Nah ini kan di beda project. Nah ini kan bakal muncul kayak gini ya kan. Nah ini kita udah pada tahu lah ya gimana cara bikinnya. Public class. Nah ini kalau misalkan kalau tadi inheritance itu ada namanya extends. Nah baru nama kelasnya apa kayak gitu guys. Oke lanjut kita di. Nah, jadi untuk ACT yang sekarang itu kita bikinnya kayak masih running di terminal aplikasi. Kan kita sebelumnya kita udah bikin deskripsi aplikasi dan lain-lain gitu kan. Nah, kita sekarang bikin di terminalnya dulu. Jadi kita nggak langsung ke UI-nya gitu. Kita pakai ini dulu, program biasanya aja dulu. Kalau di saya itu mau bikin kayak apa namanya, jadi penjualan pulsa dan penjualan listrik gitu. Jadi itu tuh punya menu yang beda-beda sendiri gitu. Nah di situ kita pakai kayak ginian dulu untuk gambarannya dulu, seperti apa sih sebenarnya program yang kita mau buat gitu. Nah ini misalnya saya contohkan itu kan ini udah bikin kelas, udah bikin main, terus saya bikin input sama dengan new scanner sistem ini. Terus kita bikin int pilihan utama. Nah ini saya bikin pilihan utama ini biar ada ininya. Ini kan saya bikin variabel, kan kita deklarasikan variabel dulu ya.
deklarasikan variabel misalkan kayak gini, di pilihan utama, variabel pilihan utama, lalu ada pilihan pulsa, kita bikin gede-gede deh, dan teman pilihan pulsa dan pilihan listrik. Nah terus, nah ini kenapa error, karena belum diimport guys. Nah itu caranya kayak gitu ya guys. Nah terus habisnya saya bikin, nggak bisa ya, system dot println selamat datang di layanan isi ulang isi pulsa dan listrik aja deh, isi pulsa dan listrik. Nah terus kita masukin lagi selamat datang, jangan lupa titik koma ya guys, kalau nanti kita bisa error. Nah ini caranya itu kalian bisa pakai kalian blok, kalau misalnya mau yang sama ya kalian kontrol shift turun ke bawah. Oke, saya rasa itu sih paling. System out println. Nah terus habis itu di sininya ada satu lagi deh. Oh ini error karena P nya gede guys, P nya harus kecil guys. Nah ini println. Nah jadi kan saya mau kasih misalkan pilihan kedua tuh isi pulsa. Nah ini kan berarti isi listrik. Nah ini silakan pilih menu. Nah terus berarti kan lanjut ke yang bikin ininya ya, biar pilihan utama sama dengan input dot next int titik koma jangan lupa, lalu saya pakai switch. Nah baru di switchnya kan kita masukin yang variabel si pilihan utama. Pilihan utama kita bikin kayak gini, baru masuk case 1. Lanjut itu nggak ada sih. Standard adjust println menu pulsa misalkan sini, terus kita ini aja misalkan kayak gini dulu ya. Ini pilihannya pulsa 5000 gitu. Dua pulsa 10.000. Pulsa 15.000. Nah terus di bawahnya kita bisa pilih. Nah ini baru gampangnya aja ya, nanti boleh kalian bisa ditingkatin lagi sesuai dengan apa yang itunya. Saya kasih contoh aja sebenarnya. Terus sini lanjut. Nah ini kan ada pilihan pulsa kan, nah, pilihan pulsanya buat di sini, jadi saya tambahin if else lagi atau switch case bisa. Misalkan di sini kan pilihan pulsa ya,
pilihan pulsa sama dengan input dot next int, baru masuk. So sini bisa mana sini mungkin UFL saja kali ya. Ya udah, kalau if pilihan pulsa sama dengan 1, maka akan menampilkan sistem salah. Sistem out println, lalu lanjut kita cetaknya mau apa. Klik guys. Nah nih, println ada memilih pulsa 5.000 ya. Ini kayak gini guys. Nah terus berarti kan sini else if ya, elif ya, else if ini gak sih guys, begini ya. Oh di spasi ternyata. Else if itu pilihan pulsa kenapa ini guys. Pilihan pulsa sama dengan 2. Sampai sini ya. Ini 10.000. Iya 3. Ini 15. Oh ini berarti else aja kalau gitu. Ganti ini bener else if. Terus di sini else gini ya. Pilihan tidak tersedia. Tidak tersedia. Nah ini kan case satunya ya, bisa kalian kembangin lagi di sini. Mana lagi dia? Ini kenapa error guys? Kenapa error dia? If to switch statement. Duh. Kenapa dia nggak bisa guys? Oh, ternyata panah ya. Gitu. Gue jadi switch aja deh. Soalnya kan salah. Jadi switch aja deh. New switch. Nah itu kan case 1.
Kita lanjut lagi kayak gini, kita salin ya. Please strip. Ini pilihan. Save dulu. Apa dia merah ya guys ya? Oke. Ada switch guys. Nah terus pada merah-merah kenapa ya? Gitu ya. Oh jadi kayak baru gini ya. Sebenarnya sama aja sih, harusnya enggak deh. Oke, nah ini misalnya kayak gini kan switch kayak 1 2 3, terus tinggal case 1 case 2, terus di sini default. Default system dot println pilihan tidak tersedia. Terus di sini baru kasih input.close. Dah. Oke, coba kursor saya. Gimana cara di sini? Oh, berarti di sininya print aja. Print. Begini guys, coba kita running lagi yang kedua. Masya Allah. Run file. Dah. Gak berubah sih teman-teman. Lah kok gak berubah?
isi pilih menu. Coba kita running lagi. Nah, baru bisa kan isi pulsa. Isi berapa yang 15. Nah, jadi berarti nggak ditambahin break. Oh, ini bisa ngulang lagi kan. Kalau misalkan 4 keluar kayak gitu guys. Ntar kalian edit aja lah. Nah, kurang lebih kayak gini, nanti kalian SS ini aja program kalian nih, yang program kalian di SS si. Nah, kalian apa namanya, kalian SS programnya, terus sama SS outputnya. Habis itu udah sih, nanti kumpulin ACT-nya di itu. Kayak gitu aja sih kurang lebih. Mungkin saya rasa sudah cukup ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat Jimit aja ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.